Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Pada suatu hari Abu Nawas terjaga dari tidurnya dengan rasa penasaran yang sangat mendalam. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia ketahui, sesuatu yang melampaui batas duniawi. Pada suatu saat pagi yang sangat tenang, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Kemudian Abu Nawas pun berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan perlindungan dalam perjalanannya. Dengan bekal seadanya, ia melangkah keluar dari kota dan menyusuri jalan yang jarang dilalui. Hatinya penuh dengan tekad untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan akhirat. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, Abu Nawas tiba di sebuah goa terpencil di kaki gunung. Ia merasa bahwa tempat ini adalah titik awal dari pencariannya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan keyakinan, ia memasuki goa tersebut. Di dalam goa, Abu Nawas melihat sebuah cahaya yang lembut menyinari sekelilingnya. Cahaya tersebut tampak seperti sebuah portal yang menghubungkannya dengan dunia yang berbeda. Tanpa ragu, Abu Nawas melangkah ke dalam cahaya itu. Ia merasakan sensasi seperti melayang-layang dan terbang, seakan-akan dunia di sekelilingnya berubah seketika. Kemudian ketika cahaya itu mereda, Abu Nawas mendapati dirinya berbeda di sebuah padang yang sangat luas. Namun suasananya sangat berbeda dari yang ia kenal. Suasana di padang ini dipenuhi dengan kebahagiaan yang melimpah, dengan warna-warna yang cerah dan aroma bunga yang menenangkan. Lalu Abu Nawas menyadari bahwa ia telah memasuki surga. Ia melihat orang-orang tersenyum penuh kebahagiaan, menikmati kebun-kebun indah dan sungai-sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Suara burung-burung berkicau lembut sementara angin sepoi-sepoi membawa harumnya bunga-bunga. Lalu Abu Nawas pun berjalan-jalan melintasi taman tersebut, mengamati kehidupan yang penuh kedamaian. Dan ia bertemu dengan beberapa penghuni surga yang menyambutnya dengan ramah. Mereka menggenakan pakaian yang bersinar dan penuh warna. Abu Nawas merasa tentram dan penuh rasa syukur. Ia mengajukan berbagai pertanyaan kepada mereka tentang kebahagiaan dan kehidupan di surga. Mereka menjelaskan bahwa segalanya, sesuatu di sini adalah hasil dari amal baik yang telah dilakukan di dunia. Di sini segala impian menjadi kenyataan dan semua kesulitan duniawi telah lenyap. Dan setelah beberapa waktu menikmati keindahan surga, Abu Nawas merasa bahwa ia perlu melanjutkan perjalanannya untuk memahami lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Kemudian Abu Nawas pun mengucapkan selamat tinggal kepada penghuni surga dan melangkah keluar dari padang kebahagiaan tersebut. Dan ketika Abu Nawas kembali melangkah ke dalam cahaya itu, ia merasa seolah-olah berada dalam perjalanan yang sama. Akan tetapi kali ini ia merasakan suasana yang sangat berbeda. Ia tiba di sebuah tempat yang sangat gelap dengan suasana yang mencekam. Abu Nawas pun merasakan hawa panas yang menyengat dan bau belerang yang sangat menyengat dari dalam hidungnya. Ia telah memasuki daerah neraka. Setelah Abu Nawas sampai di dalam neraka, Abu
Abu Nawas melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Api yang berkobar-kobar melahap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ia melihat jiwa-jiwa yang tersiksa dalam nyala api dan mengalami penderitaan yang tiada henti. Tangisan dan jeritan kesakitan memenuhi udara, menciptakan suasana yang penuh dengan penderitaan. Lalu Abu Nawas merasa hatinya tertekan melihat pemandangan tersebut, dan ia merasakan rasa sakit yang mendalam untuk setiap makhluk yang mengalami siksaan tersebut. Abu Nawas melihat berbagai bentuk siksaan yang berbeda yang disesuaikan dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan di dunia. Ada yang diikat dalam rantai api, ada yang diceburkan ke dalam cairan yang panas, dan ada pula yang diserang oleh makhluk-makhluk menakutkan. Abu Nawas merasa sangat terpukul dan tak berdaya melihat betapa beratnya hukuman bagi mereka yang tidak menjalani kehidupan yang baik di dunia. Setelah beberapa waktu di neraka, Abu Nawas merasa bahwa ia telah cukup melihat penderitaan yang dialami oleh para penghuni neraka. Lalu ia merasa bahwa pengetahuan ini sangat berharga dan ia harus kembali untuk menyebarkan hikmah yang ia peroleh. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah kembali ke dalam cahaya dan menemukan dirinya berada di goa yang sama di mana perjalanan dimulai. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan pengetahuan baru, Abu Nawas kembali ke kotanya. Ia menyadari betapa pentingnya menjalani kehidupan yang baik dan benar. Ia mengajarkan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan, amal baik, dan pentingnya menghindari dosa. Ia menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan bahwa kehidupan setelah mati adalah suatu yang harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian cerita tentang perjalanan Abu Nawas ke neraka dan surga ini menyebar luas di kalangan masyarakat. Orang-orang terinspirasi oleh pengalaman dan hikmah yang ia bagikan. Mereka memahami bahwa surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi bagi mereka yang menjalani kehidupan dengan baik, sementara neraka adalah tempat penderitaan bagi mereka yang terjerumus dalam dosa. Abu Nawas pun terus hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak hanya berbicara tentang kebajikan. Dengan begitu, kisah Abu Nawas yang melihat neraka dan surga menjadi sebuah pelajaran berharga bagi umat manusia. Ia menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, dan bahwa setiap amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih buat kalian semua. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran yang bermanfaat.